اللهم ارحمنا بالقرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini sudah memulai hari dengan ampunan dan kasih sayang dari Allah semuanya. Yuk kita mulai istighfar dulu. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimir rahman. Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah kepada kami rasa takwa di dalam hati. Memasuki bulan suci Ramadan ini ya Allah, kami sangat membutuhkan hati yang telah dipenuhi dengan takwa. Sucikanlah ya Allah, bersihkanlah dari kotorannya. Karena cuma Engkaulah satu-satunya yang bisa membersihkan hati kami. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma atina al-hikmah. Al-hikmata allati man utiha faqad utiya khairan katsira. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini tema kita seputar muhasabah jelang Ramadan. Ya, muhasabah artinya introspeksi, evaluasi diri, terutama evaluasi hati, pikiran yang pastinya akan membentuk sikap dan perilaku kita. Di bulan Ramadan ini kita sangat membutuhkannya. Jelang bulan suci Ramadan ini sungguh kita sangat membutuhkan. Nah karena tamunya terus berdatangan boleh dari depan ke belakang ngesot 2 kali. 1, 2. Iya. Hati-hati pinggangnya ketinggalan. Hati-hati pinggangnya jangan ditinggalin. Ya. Ya, coba cek dengkulnya ketukar nggak sama sampingnya. Ya. Ya. Nah, begitu ya. Supaya nanti yang di belakang kebagian. Nah, muhasabah jelang Ramadan ini sebetulnya dalam rangka persiapan hati, ya. Karena begitu dahsyatnya ya bulan Ramadan ini. Siapa yang mau panjang umur tapi sudah dicatat terbebas dari siksa api neraka? Siapa yang mau? Mewah banget itu ya. Masih dikasih umur panjang tetapi di bulan Ramadan nanti ada setiap malam. Setiap malam ada yang dipilih oleh Allah. Dia masih diberikan umur panjang, tapi Allah jamin ini orang dibebaskan dari siksa api neraka. Mau enggak? Banget ya? Mau doang atau mau banget nih? Kalau mau banget, berarti harus tahu diri. Ya,
pantaskan diri. Ya. Nah, memantaskan diri itu mulai dari mana? Dari hati. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Siapa yang dipanggil? Orang beriman. Iman itu di mulut atau di hati? Di hati. Tasdiqun bil qalb. Iqrarun bil lisan. Wa amalun bil jawarih. Itu iman. Diyakini di hati, diikrarkan di lisan, diamalkan oleh organ tubuh. Ya. Jadi kalau mau terpilih, umurnya masih panjang, ditakdirkan beramal saleh, pokoknya dijagain gak bermaksiat sama Allah. Kalaupun ternyata jatuh dan khilaf, dibangkitkan lagi sama Allah. Supaya taubat lagi dan taat lagi. Mau gak kayak begitu? Ya, karena kita selama di dunia juga gak mungkin bisa 100%. Ya kadang akibat maksiat kita dikasih musibah. Musibahnya apa? Penyakit. Penyakitnya apa? Berat. Beratnya kayak apa? Ya stadium 4. Tapi kalau sudah bertakwa, sehat dan sakit sama aja. Dua-duanya adalah cara Allah untuk menyempurnakan kasih sayangnya pada kita. Kalau sudah bertakwa sama aja. Apa sih bedanya pasir sama emas? Sama aja. Dia sama-sama logam kandungannya awalnya. Kapan dia kelihatan berbeda? Kalau sudah dipoles, kalau sudah dimurnikan, baru kelihatan emas. Begitu juga orang bertakwa. Orang bertakwa itu melihat sehat, melihat sakit sama aja awalnya. Dia juga, apalagi udah tua. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalq. Ya namanya usia tua, yang kupanjangkan umurnya, kukurangi badannya. Ya, dikurangi kolagen, apa? Iya. Terus kalau kolagennya kurang gimana? Kenapa emang? Mengkerut, keriput, mau digimanain pun. Ya. Wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalq. Dulu saya lihat wajahnya dan kita semua masih kenceng dan masih ada yang kenceng juga. Tapi sekarang jangan coba lari kenceng. Ya, ada yang oblak nanti. Makannya juga hati-hati karena giginya. Wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalq. Jadi kalau kemudian dengan usia sekarang ada penyakit macam-macam, normal nggak? Normal. Bagus kalau gitu. Jadi sama aja dong muda sama tua. Sama-sama normal. Tinggal bagaimana memoles hati kita dalam melihat itu semua. Kalau kita hanya bisa mengatakan alhamdulillah wa syukurulillah, lagi sehat, normal, pahalanya biasa. Tapi kalau lagi sakit, bisa sabar, berkata alhamdulillah, itu pahalanya besar gak? Besar. Kalau kita beribadah, orang lain puasa, kita puasa, biasa. Orang lain taraweh, kita taraweh, biasa. Orang lain tahajud, kita tahajud, biasa. Yang luar biasa gimana? Tahajudnya panjang bacaannya. Rakaatnya sama. Waktunya lebih lama. Ditambah sedekah malam harinya.
ditambah tadabbur malam harinya. Sahur ya masaklah tetap. Tapi kalau mazhab-mazhab COD terserah. Ya. Ingin seperti Maryam tiba-tiba datang rezekinya. Atau tinggal angetin doang ya. Tinggal air fryer atau tinggal microwave atau tinggal ngaron-ngaron dikit. Masih masuk kali istilah ngaron? Diaronin maksudnya. Lama ya ngaronin sekarang ya? Hah? Tinggal colok doang sekarang Pak ya. Ya artinya lebih banyak lah waktu untuk beribadah. Udah nyolok pegang HP, bubar. Habis nyolokin ngapain? Tidur, ya enggak. Sama aja sama yang lain kalau gitu. Nah orang-orang yang ingin dibebaskan di bulan Ramadannya dari siksa api neraka, sementara usianya masih panjang tentu berbeda. Karenanya persiapannya hari ini adalah persiapan hatinya. Nah hatinya yang mana? Makanya tadi ini saya minta berzikir dulu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Naik. La ilaha illallah. Turun lagi. La ilaha. Lagi 3 kali. Dari hati. Merasakan kebersamaan dengan Allah. 3 kali naik. La ilaha illallah. 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 Jadi tema kita adalah adakah Allah telah agung di dalam hati kita semua? Itu pertanyaannya. Adakah Allah telah agung di dalam hati kita semuanya? Ini menjadi satu tekanan khusus ya. Orang-orang yang sudah agung, nama Allah, sifat Allah di dalam hatinya berbeda dengan mereka yang masih sibuk dengan dunia. Sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan kebiasaan-kebiasaan hari-harinya. Coba deh cek sholat kita. Saya saja tadi dari rumah ke sini, kalau saya naik mobil kena macet. Padahal di mobil saya punya kebiasaan yang enak itu, terpaksa naik motor. Mumpung belum hujan gitu. Waduh sibuk di motor. Itu masih digonceng gimana kalau bawa sendiri. Ya. Ingat Allahnya banyak gak kira-kira? Banyak sekali yang akan mengganggu kita kan ya? Betul gak? Saya berusaha murojaah yang menjadi kebiasaan harian saya gitu. Tiba-tiba hilang lagi gitu kan. Kemana gitu. Ini loncat gak tabarusannya. Fokus lagi. Ngelihat jalan macet ke depan lagi. Loncat lagi, tadi sampai mana ya gitu. Lidahnya muter terus tapi ini udah sampai mana nih. Kenapa saya gak bisa menikmati bacaan ini. Sholat begitu juga gak? Ya. Yang fokus sama Allahnya kira-kira berapa detik itu. Ya, apalagi yang udah biasa apa namanya multitasking. Ya ibu-ibu gitu kan. Nah, saya juga gitu.
Ya nanti anak si Alif, anak kedua saya sekarang dia sudah di RSCM kan, BPJS antrian panjang dia kerja sendiri. Semua antrian BPJS dia besok tindakan kali. Ya tindakannya besok. Nah pikir gitu kan, ya namanya anak gitu kan. Pikiran juga walaupun dia kerja sendiri. Jalan sendiri cowok lah pokoknya anak cowok saya pokoknya ya jadi cowok lah ya. Nggak boleh baperan gitu. Ya udah, tapi namanya orang tua walaupun anak udah ngurus sendiri, tetap aja kan balik lagi ke sholat lagi, ngilang lagi tadi kemana gitu ya. Betul nggak? Apalagi ibu-ibu, lebih baper lagi kan, kalau urusan anaknya, urusan cucunya. Belum lagi urusan tagihan. Aduh, pikiran dalam sholat kacau nggak kadang-kadang. Nah, memasuki bulan suci Ramadan. Coba kumpulkan dulu hatimu yang terpecah, yang tercerai-berai itu. Terutama pada urusan dunia itu. Ya, udah wudu, udah pakai mukena gitu, udah siapin sajadah. Tapi pikiran kemana-mana kan. Karena asik dengan yang difikirkan, asik dengan yang direncanakan. Saya juga gitu, waduh tumpukan proposal pekerjaan saya, tumpukan hasil riset saya, penelitian saya. Siapa yang akan saya deliver ini untuk semua pekerjaan termasuk memulai MTHQ ini. Berarti kan saya harus nyusul jadwal setahun. Saya akan mengikatkan diri di sini kan. Kecuali lagi umroh pun gimana tetap terhubung dengan my beloved semuanya ini. My dear semua ini. Syukur-syukur bisa ngedawain saat tawaf di bulan Ramadan nanti. Ya karena memang ada itu ya, niat saya sih untuk jamaah semua. Pokoknya ada tawaf khusus lah. Ya karena apa? Karena saya sadar bukan saya yang ngasih ilmu kan. Allah kan. Saya ini siapa sih, cuma bangkai juga yang penuh dengan kehinaan. Tapi kan ya bagaimana tugas kita membawa jamaah ini menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saya kepikiran ini yang sakit-sakit nih. Yang lagi nggak tahan, ya seringkali sedih. Kayaknya perlu diterapi khusus lagi nih, terapi takwa ini. Ya, supaya ketika lagi sakit itu jangan terbawa arus terus. Ya tambah sakit lagi. Nah, jamaah Allah kumpulkan hati menuju bulan suci Ramadan ini. Ya. Ramadan adalah momen istimewa. Istimewa untuk kita kembali merenungi sejauh mana keagungan Allah Ta'ala tertanam di dalam hati kita ini. Tahu nggak? Kenapa surga paling dekat itu surga Firdaus? Karena paling dekat jaraknya dengan Arsyur Rahman. Kenapa? Neraka paling bahaya adalah neraka Jahannam. Karena jaraknya paling jauh dari Arsyur Rahman. Singgasananya Ar-Rahman. Ibarat hatimu itu adalah sebuah ruang kehidupanmu. Hatimu akan menjadi surgamu atau hatimu menjadi nerakamu, tergantung. Dekat nggak hatimu dengan arasnya Allah. Maka Ibnu Qayyim berkata, ini saya masih mengutip materi-materi ini semua dari kitab Madarijus Salikin dan Ihya Ulumuddin, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan Imam Ghazali. Dua tokoh ini pakar bidang tazkiyatun nafas yang mengantarkan kita kepada tauhidullah. Yang di luar suara saya jelas gak? Jelas? Hah? Kurang jelas? Coba perbaiki. Kita mau perbaiki hati kalau gak masuk ke kuping susah. Oke, masuknya ke kuping dulu ya. Baru ke hati. Coba sound system di luar ya. Oke, kembali. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah,
Kalau ada tempat di muka bumi ini yang paling pantas untuk Allah kunjungi adalah hati manusia yang sudah menyerupai arasy-Nya. Maka hati itulah yang akan ditempati oleh Allah untuk asma-Nya. Bermakrifat dengan asma-Nya. Bermakrifat dengan sifat-sifatnya. Itulah hati yang dipilih oleh Allah. Boleh jadi bukan Ka'bah itu. Boleh jadi bukan tanah suci itu. Kalau ada tempat di muka bumi yang pantas untuk dikunjungi oleh Allah adalah hati. Yang sudah menyerupai arasy, yang pantas untuk ditempatkan di dalamnya asma Allah. Asma Allah. Nah, untuk itu pada hari ini mempersiapkan bulan suci Ramadan. Kita siapkan diri. Agar hati kita menjadi hati yang terpilih. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya aku telah menurunkan Quran pada malam yang agung itu. Selain asma Allah untuk ditempatkan di dalam hati. Untuk apa Allah ciptakan hati itu? Selain untuk ditempatkan asma-Nya. Allah ciptakan hati untuk dua hal. Bukan untuk dunia kamu tempatkan di dalam hatimu. Sehingga kamu pusing ketika duniamu hilang. Kamu galau ketika orang yang kau cintai hilang. Kamu bingung ketika barang hilang, barang-barang yang kau cintai itu hilang. Penghasilanmu hilang. Bukan itu. Kalau hidupmu ingin tenang, tempatkan dua hal di dalam hati. Untuk itu hati diciptakan. Asma-Nya dan firman-firman-Nya. Itulah karenanya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang Maha Suci. Firman suci itu diturunkan lewat perantaraan malaikat yang suci. Untuk ditempatkan di kolbu manusia yang suci. Yaitu kolbu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Muhammad SAW diutus oleh Allah. Menyebarkan firman-firman Allah. Dipilihlah nantinya oleh malaikat-malaikat rahmat. Mana hati-hati yang suci itu. Untuk ditempatkan di dalamnya asma-Nya dan firman-firman-Nya. Jadi sekarang sudah tahu. Adakah Allah telah agung di dalam hati kita? Kalau ada dua hal itu. Apa itu? Asma-Nya dan tentu asma di sini asma-Nya dan sifat-sifatnya. Ada di dalam hati kita. Misalnya apa? Nama Allah yang mana saja. Terutama memasuki bulan suci Ramadan ini. Ya, kita sangat membutuhkan asma yang mana kira-kira. Ya semuanya lah ya. Tapi yang paling penting buat kita nih. Dia sebagai Maha Pengampun. Betul gak? Al-Ghafir yang Maha mengampunkan dosa-dosa. Al-Ghafur yang Maha mengampunkan banyak sekali dosa-dosa. Al-Ghaffar itu yang paling tinggi. Yang tidak pernah berhenti menghapuskan dosa-dosa. Sebanyak apapun dosamu. Kalau kamu mau meminta ampun padanya. Nah, nama itu yang paling kita butuhkan. Tentu awalnya ada lagi. Selain Al-Ghaffar, tapi ini juga enggak semuanya orang concern. Rahman, rahmatnya lewat Rahman dan Rahimnya. Ya. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sebetulnya dalam semua kehidupan. Kalau dalam kehidupan kami minus maghfirah,
minus rahmah, rugi kami pasti. Lanakunanna minal khasirin. Ilam taghfir lana wa tarhamna. Ya Allah, kalau sampai Ramadan tahun ini, ku masuki tapi aku minus maghfirahmu, ya Ghaffar. Aku minus rahmatmu, ya Rahmanu, ya Rahim. Aku pasti termasuk orang yang merugi di bulan penuh bonus ini. Lanakunanna minal khasirin. Maka orang-orang yang sudah mendapati Allah agung di dalam hatinya, pasti pertama-tama dia akan banyak menyesali dirinya. Ya Allah, bentar lagi Ramadan. Kenapa puasa gue kayak gini? Jangan sampai di sini ada orang yang belum bayar utang. Ya, utang puasa. Ya Allah, kenapa tahajud gue masih begini? Ada nggak kayak gitu? Sebut namanya. Ya Ghafir, ya Ghafur, ya Ghaffar. Ya Allah, kenapa tilawah tadarus gue masih begini? Ada nggak kayak gitu? Ya Allah. Berarti belum agung tuh. Allah di dalam hatinya. Kenapa sunnah-sunnah rawatib aku seperti ini? Apalagi kalau bicara, ya Allah, kok sholat banyak nginget yang lain, banyak mikirin dunia. Berarti Allah belum agung tuh di dalam hatinya. Tapi bersyukur dia sadar. Ya enggak? Untungnya ngaji gitu kan. Syukur dia sadar, astagfirullah. Kalau sampai aku masuk bulan Ramadan dan aku tidak ada bekal maghfirah. Wa illam taghfir lana ya Ghaffar. Kita minus rahmat. Wa tarhamna ya Rahmanu ya Rahim. Rugi besar aku. Mari kumpulkan hati kita. Masukkan di dalam hati kita apa? Asma'nya, sifatnya sebagai Al-Ghafir. Ya, Al-Ghafur, Al-Ghaffar. Begitu juga firman-firmannya. Ayat-ayat suci Al-Qur'annya. Mulai tilawah lagi. Ya. La ilaha illallah. 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 Perbanyak ya. Kalau perlu ribuan kali setiap hari. Perbanyak itu. Supaya terkumpul dulu nih. Karena yang ilah selain Allah masih banyak di kita nih. Pekerjaan duniawi masih banyak gak dipikirin? Rencana-rencana ke depan masih banyak gak? Yang baru masuk lagi minta dikerjain banyak gak? Wah, penuh tuh otak kita tuh. Penuh tuh hati kita. Yang begitu tuh gak mungkin sholatnya bisa tentram. Apalagi tipikalnya orang yang gak biasa fokus. Semua dipikirin, semua mau dikerjain. Bismillah, kita lihat slide-nya. Yang pertama, coba lihat. Ramadan adalah bulan penuh berkah dan penuh ampunan. Jadi bagi siapa yang ingin mendapatkan kebaikan yang banyak dan mendapatkan ketakwaan yang besar, perhatikanlah Ramadan ini. Karenanya ini momen bagi kita untuk bermuhasabah, mengintrospeksi diri,
sebulan-bulan suci Ramadan. Keagungan Allah. Coba pertanyakan itu di dalam hatimu. Apakah Allah sudah benar-benar agung di dalam hati kita? Pertanyakan itu. Coba bilang sama diri sendiri, apa kabar imanku? Bangun tidur gitu ya. Sudah wudu, sudah sholat. Apa kabar imanku? Apa kabar wahai iman? Ya ayyuhalladzina amanu. Kan saya selalu bertanya itu, kamu mau tahu gak siapa dirimu di hadapan Allah? Kalau kamu mau tahu siapa kamu di hadapan Allah, periksa aja hatimu. Kalau Allah tidak agung di dalam hatimu, ya kamu bukan siapa-siapa. Tapi berbahagialah kalau Allah sudah agung di dalam hatimu. Berarti kamu menjadi seseorang di hadapan Allah. Menjadi hambanya di hadapan Allah. Baik, karenanya persiapan paling penting memasuki bulan suci Ramadan adalah adakah Allah sudah agung di dalam hati kita. Oke, slide selanjutnya. Lihat. Keagungan Allah di dalam hati kita. Apa tolok ukurnya? Kalau kita perhatikan. Nomor satu, penghalang kita merasakan keagungan Allah itu adalah cinta dunia. Hubbud dunia. Kalau Anda mau tahu kenapa orang-orang Bani Israel sekarang itu, Yahudi itu membantai manusia, genocide, dunia. Orang tuh kalau sudah cinta dunia itu betul-betul gila. Dia bunuh semua orang. Biasanya dia terlalu fokus pada harta dan kesenangan. Apalagi udah dapat kekuasaan. Dia bisa peroleh harta dan kesenangan suka-suka dia. Itu yang membuat seseorang itu hancur hidupnya. Jadi tolok ukurnya adalah kita sudah mengagungkan Allah atau belum, lihat dunia masih agung gak di dalam hati kita ini. Karenanya kata Ibnu Qayyim di dalam kitab Madarijus Salikin, juz 3 halaman 204. Wa kullama azumallahu fi qalbil abdi azuma mustasgharuhu min amrid dunya. Semakin agung Allah dalam hati seorang hamba, maka semakin kecil baginya perkara-perkara dunia itu. Saya sholat, mikirin anak saya, dunia enggak kira-kira? Dunia. Tapi kan anak saya sakit, dunia enggak? Ya dunia. Akhirnya saya nasihati sama dia. Nah, saya kirim di grup keluarga. Saya tulis begini, supaya dibaca oleh semuanya di dalam keluarga yang sakit dan yang tidak sakit. Supaya yang sakit juga mengambil pelajaran dari yang sakit. Coba ingat-ingat terus tentang indahnya takwa kalau lagi sakit. Bagaimana itu bisa cepat sembuh? Ada komen dia yang lucu sebetulnya. Nunggu BPJS itu luar biasa. Ya kalau saya mungkin mati duluan kali kalau harus kayak gitu ya. Udah orangnya banyak, antreannya panjang. Dia kan ngantuk berjam-jam nunggu kan. Baru yang manggilnya ngomongnya pelan lagi suaranya. Di depan pintunya dia pula, sementara aku jaraknya jauh. Masa mau nanya terus? Nah saya sih sebetulnya kasihan juga ya. Ini supaya yang mampu-mampu juga sadar diri gitu ya. Saya biarin anak saya kayak gitu.
Pada akhirnya sakit dan sehat sama saja. Keduanya adalah cara Allah untuk menyempurnakan kasih sayang kepada kita. Kalau kita hanya pandai bersyukur ketika dapat nikmat sehat, percayalah. Di sana ada cara hebat yang Allah pilihkan. Agar kita bisa mendapatkan nikmat yang lebih besar. Dengan cara apa? Bersabar dan tawakal ketika diberi sakit. Maka Allah akan berikan nikmat yang tak terhingga. Jadi begitu cara Allah. Ya. Jangan sampai dunia ini menjadi besar di pikiran kita, di mata kita. Sehingga kita lupa pada Allah yang maha besar. Nah, hati-hati sama dunia ini. Kita tuh kalau udah kehilangan dunia tuh gusarnya setengah mati. Betul gak? Ustadz, bisnis saya gak dibayar. Waduh, goncang gak kira-kira? Penghasilan 15 tahun habis Ustadz. Waduh, goncang lah sudah. Padahal kadang-kadang itu cuma cara Allah yang sedang negur kamu. Kamu yang sudah lama jauh dari Allah. Dan itu bagus buat kamu. Supaya kamu tahu dunia itu ya seperti itu. Kamu sesetia apapun sama dunia, dia akan pergi tinggalkan kamu. Seorang anak curhat tentang bapaknya. Bapak gue susah sekarang. Kenapa? Udah tua masih mikirin saja aset-asetnya dunianya. Saya bilang begini, orang itu kalau semakin tua semakin cinta harta, ya semakin susah, semakin gak bahagia. Kenapa orang harus dicabut nyawanya pakai naza? Naza itu artinya cabut paksa. Ya, kenapa harus cabut paksa? Ada suasana naza pada saat sakaratul maut. Hah? Iya, karena gak mau pisah sama dunianya. Makanya harus dipaksa, itu namanya naza. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Kan gitu ya. Engkau cabut paksa kekuasaan dari siapa yang kau kehendaki. Karena kalau orang sudah berkuasa, edik enggak? Ketagihan enggak? Lihat aja banyak partai-partai itu yang orang tuanya di situ terus. Orang disuruh masuk partainya, dia sendiri enggak mau pindah. Dia terus kan di situ. Iya. Kenapa? Ya ngejagain supaya partai kita tetap. Padahal memang dia nggak mau pindah, nggak mau kehilangan dunianya. Yang akhirnya mudah-mudahan nunggu tua aja. Gitu. Nah, kok ke partai larinya ya? Ya ke harta juga begitu. Ke dunia ini. Baik. Yang kedua apa lagi? Setelah cinta dunia. Hawa nafsu. Hawa. Kita udah pelajari definisi hawa ya kemarin. Hawa yahwi. Artinya apa? Nyungsep. Meluncur jatuh. Jadi orang-orang yang mengikuti hawa, dorongan-dorongan dari dalam hati manusia yang cenderung pada hal-hal yang bersifat negatif. Nanti ada al-fahsya, ada al-munkar dan lain-lain. Adalah dorongan keinginan mengikuti hawa nafsu itu. Apalagi kalau sudah mengikuti keinginan yang tanpa kendali itu. Hati-hati. Setan itu masuk ke dalam diri kita dari sisi yang kita suka atau yang tidak kita suka. Contohnya Adam. Ya. Adam digoda oleh iblis dari sisi yang disuka atau dari sisi yang tidak disuka. Contohnya apa? Hai Adam dan Hawa. Kamu tahu nggak kenapa kamu berdua dilarang mendekati buah pohon abadi ini? Aku sih nasihatin aja sama kamu. Gitu nggak kira-kira? Ya, itu kemarin di Jawa Tengah. Satu komplek ditipu oleh pedagang kehilangan 800 juta. Mau bisnis sembako jelang ini, jelang itu. Ya, tiap kilo untung 3.000. Ya, sama yang diiming-imingi semua, hati-hati.
Kalau satu hari kita tertipu, saya juga gitu. Pasti gara-gara kita udah fokus sama dunia, pasti kena tipu. Betul nggak? Sama cinta harta, siapa di sini pernah kena tipu? Semua. Wahai kamu yang tertipu seperti diriku. Sebagaimana Adam juga tertipu, udah gak usah nangis. Bukan salah dia, salah lu. Kenapa mau? Ya gue gak mau, tapi kenapa kok bisa kan gini nih. Ada keinginan, cinta dunia, cinta harta, ngikuti hawa nafsu, akhirnya terjerumus. Gitu ya. Ya sudahlah. Terus gimana solusinya? Wa kullama azumallahu fi qalbil abdi. Fi qalbil abd. Azuma mustasgharuhu min amri dunia. Semakin agung Allah di dalam hati seorang hamba, maka akan semakin kecil baginya perkara-perkara dunia. Nah jadi kalau nggak mau ketipu ya sama dunia itu, agungkanlah Allah di dalam hatimu. Supaya si dunia ini menjadi kecil. Gitu ya. Nah puncaknya kalau kita mau tahu, ya kalau kita lihat ini, keagungan Allah. Kalau itu sudah terjadi maka orang ini akan berbahagia. Kalau pakai bahasa Al-Quran ya, di dalam surah Al-An'am ayat 102. Lihat di bawahnya itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikumullahu rabbukum. La ilaha illahu khaliqu kulli syai'. Khaliqu kulla syai'in. Khaliqu kulli syai'. Saya lebih percaya sama tulisan, padahal harusnya percaya sama hafalan saya. Khaliqu kulli syai' fa'buduhu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dzalikumullahu rabbukum. Itulah keagungan Tuhanmu, Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia. La ilaha illahu. Ingat, khaliqu kulli syai'. Dialah pencipta segala sesuatu, termasuk dirimu. Fa'buduhu, maka sembahlah Dia. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia adalah penguasa sekaligus pemelihara atas segala sesuatu. Ketika seseorang sudah menyadari keagungan Allah sebagai khaliqu kulli syai', dunia tidak lagi menjadi ambisi utamanya. Hatinya sudah terpaut pada Allah. Dan kerinduannya adalah berjumpa dengan Allah. Dan puncaknya adalah kebersamaan dengan Allah di akhirat kelak. Akhirnya orang seperti ini, ibadahnya bukan lagi rutinitas, melainkan jalan menuju kecintaan ilahi. Jadi 2 hari yang lalu, saya bilang sama diri saya, ini sejujurnya saya bilang sama diri saya, sholat elu pencitraan. Ya saya bilang sama diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil udah selesai zikir, saya buka sarung. Kayaknya sholat gue tadi pencitraan deh. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. La yadhkuruna Allah illa qalila. Itu orang-orang munafik kayak gitu. Yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa. Kenapa saya bilang saya pencitraan lewat sholat? Jadi rupanya setelah saya coba koreksi sholat saya, ya Allah, kenapa masih mikirin yang lain? Padahal momen itu cuma sebentar, harusnya hanya untuk, kenapa juga masih kesusupan sama yang lain? Ujung-ujungnya saya ngerasa sudah sholat. Itu yang saya sebut saya pencitraan.
pencitraan saya adalah saya ngerasa sudah, padahal cacat sholat saya. Nah, ini buat saya, kalau Anda mungkin enggak kali ya. Saya diri saya aja ngerasa. Kayaknya tadi sholat gue pencitraan deh. Ya saya nggak sedang sholat dilihat orang. Kalau sholat dilihat orang pencitraannya mungkin pencitraan kepada manusia lah ya. Ternyata saya pencitraan sama diri. Kegeeran ngaku sudah. Padahal di pikirannya, oh banyak nih. Lihat aja mimpin banyak organisasi. Belum lagi kepikiran lagi gerakan-gerakan dakwah. Overthinking, mikirin PIK 2 segala. Ya, makanya ikut kuliah semangat pagi. Kesian orang pagi-pagi tuh buka WA grupnya grup, wah overthinking semua. Ya, Danantara dipikirin, ya Allah. Ya, mending pagi-pagi itu senyum, assalamualaikum, ya ahlal khair, orang-orang baik kan segitu kan. Mana ada kayak gue, itu pencitraan. Ya kan, coba bayangkan Anda bangun, kemudian buka WA grupnya. Danantara, nasibnya akan sama dengan 1MDB Malaysia. Peristiwanya Najib Razak, panjang urusan. Ngikutin juga ya? Maunya sih mau kayak Temasek, tapi kayaknya pesek deh bakal ujungnya. Udah ketebak ujungnya, ya, udah ketebak. Ambruk, betul gak? Dengan mental yang kayak gini, udah mending gak usah. Ya, ini orang-orang kayak gini saya tahu ini kan mukanya dari wajahnya kelihatan, ya rata-rata tabungannya 4 miliaran lah. Rata-rata lah ya. Orang kayak lu nih soleha kalau masih 4 miliar duitnya. Masih mau ngaji ya. Ntar kalau duitnya udah 400 miliar baru gak ngaji lagi. Untung cuma 4 miliar duit lu kan. Bagi dong. Astagfirullah. Enggak usah terlalu berteori kalau udah Nantara itu udahlah. Ya. Udahlah, duit seupil semprit aja habis, dimakan kiri kanan ya enggak? Oh itu tuh tambang, enggak ada puasnya. Enggak cukup punya tambang sekian ribu hektar dia tuh. Ya, padahal kuburannya cuma 2x1 lo mau bikin taman pakai taman sekitarnya, pakai apa namanya pintu gerbang ya. Apa namanya Bakhtiar Hills, apalah namanya gitu. Ya, tetap aja bersatunya sama tanah, dimakan sama tambang lu nanti. Tapi itulah manusia. Ya. Kalau dia sudah tidak mengagungkan Allah, yang agung apa ya? Dunia. Maka dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'budu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan Allah lah maha pemelihara atas segala sesuatu. Kita wakilkan sajalah sama Allah segala urusan kita. Ya. Maka terutama yang sedang sakit, gak usah dipikirin. Diobatin aja. Ya. Kalau dipikirin nanti nggak berobat, mikirin mulu. Ya, obatnya sambil mikir juga nanti. Sudah setelah itu minum obat tawakallah. Sebut nama Allah yang banyak, ya. Bangun hubungan, bangun komunikasi yang lancar sama Allah Subhanahu wa taala. Oke. Baik. Coba selanjut slide-nya. Ini langkah bagi yang ingin merasakan keagungan Allah. Ya. Saya udah janji sebetulnya ya, slide-nya mau saya bagikan ya. Ya tenang, udah siap, ini juga gampang, tinggal nge-share aja kok. Sambil lihat semangat jemaahnya dulu gitu. Nanti gampang saya bagikan. Ya.
Catat nomor teleponnya supaya nanti langsung di-share. Karena nanti saya mau bikinin channel buat Anda. Ya, channel WhatsApp khusus. Ya, sudah. Makanya tadi ini kan didatangin HP ini khusus nanti. Saya yang pegang sendiri. Ya, agar bisa bisa langsung masuk. Lihat. Jadi kalau ingin Allah itu agung di dalam hati kita, persiapan kita bulan suci Ramadan, supaya terkumpul semua pikiran dan hati kita ya. Udah nggak usah nunggu mikirin dan antara saya aja. Ya, kalau saya dapat untung saya bahagia. Jadi nggak usah mikirin. Nah, tapi itu juga nanti daripada terlibat sama korupsi di ujungnya capek kan? Ya, nanti ini terlibat juga. Nanti yang kena Anda juga yang dibawa-bawa, mendingan nggak usah. Cari makan yang halal-halal aja, nggak usah rebutan di sana ya. Kita jualan lemper ya, kuliner, ya bisnis online, yang halal-halal aja. Ya nggak usah terlalu juga kemaruk ditawarin ya. Nggak usah minta tambang juga, jangan. Ya, nanti saya kasih tali aja. Udah sekarang kita tobat aja dulu semua ya. Nah jadi bagaimana nih caranya nih? Harus mujahadah dan penyucian jiwa. Coba rekan kata Imam Ghazali ya, di Ihya Ulumuddin. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak akan lurus iman seorang hamba hingga lurus hatinya. Jadi kalau sudah lurus hatinya baru lurus imannya. Ini kalau hatinya masih bengkok-bengkok ke dunia, ke syahwat lah, ya, ke harta lah, ke cinta dunia lah, sudah. Yang mau umroh aja banyak pencitraan. Hawa nafsu banyak gak? Yang mau haji aja banyak jadi pusing. Iya Ustadz, aku ditawarin, aku udah DP. Terus ya gara-gara udah DP akhirnya gimana? Sekarang aku pusing gak bisa ngelunasin. La haula wala quwwata illa billah. Tenang, lurus dulu hatinya. Ya, kalau udah lurus, tentram batinnya, tenang gitu. Ya, insya Allah dipanggil sama Allah. Lebih cepat, lebih bagus. Amin, amin. Kalian baru sadar ya. Semoga cepat dipanggil oleh Allah. Keharibaannya. Lihat kan, katanya Allah sudah agung. Katanya Allah sudah agung, ketika dipanggil sama Allah nggak mau. Semoga dipanggil oleh Allah. Keharibaannya segera. Yang amin udah tua aja nih. Nah makanya lihat tuh kenapa aminnya suka kegok-kegok, kagok-kagok gitu ya. Tidak akan lurus iman seorang hamba hingga lurus hatinya. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuh. Tidak akan lurus hatinya sampai lurus dulu lisannya. Ini gimana nih maksudnya Ustaz? Bukannya dari hati ke lisan. Ya. Yang pertama jaga lisan dulu deh. Ini nih. Yang tak bertulang ini nih. Ya. Yang tanpa kendali. Maka perbanyak lisan ini untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya setelah itu Imam Ghazali mengangkat ayat qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah bahagialah, telah beruntunglah sungguh orang-orang yang mensucikan hatinya, jiwanya. Sebaliknya, sungguh telah rugilah orang yang mengotori hatinya. Jadi hati ini kotor atau bersih dari lisan, dari mata, dari telinga. Kalau telinga, mata, dan lisan enggak ada saringannya, ya sampah semua hatinya. Betul enggak? Nah, sekarang kita coba deh tes.
pembicaraan kita itu umumnya tersaring atau enggak tersaring itu? Cie, 50-50, so keren. Iya sih ya rasanya. Padahal 50-50 aja udah parah sebetulnya ya. Astagfirullah. Kemarin kita pelajari. Di antara dosa paling besar adalah al-qawlu alallahi bi ghairi ilmin. Berkata-kata tentang Allah tanpa ilmu. Itu dosanya lebih dari syirik. Wa antaqulu alallahi ma laysa laka bihi ilmun. Jadi ada dosa yang lebih besar dari syirik, besar dari kufur adalah al-qawlu alallah bi ghairi ilmin. Berkata-kata tentang Allah tanpa ilmu. Ngomong suka-suka tentang Allah. Udah lalu gak usah nilai-nilai gua. Tuhan tahu kok siapa gua. Dari congornya nampak banget gak lurus ini. Congor aja gak lurus, gimana hatinya? Ya udah, kita juga gak usah nilai deh. Kita perbaiki hati kita masing-masing. Karena itu jaga lisan, jaga pandangan, jaga mata nih. Kalau kelakuan Anda terhadap gadget di bulan Ramadan nanti nggak berubah sama kayak bulan Februari, sama kayak kemarin Januari, sama kayak kemarin Desember, dijamin Ramadannya rugi semua. Untuk itu mujahadah dan tazkiyatun nafas ini penting sekali. Ya. Slide selanjutnya. Mujahadah udah tahu kan ya? Jadi kita jelaskan. Jadi berjuang keras melawan hawa nafsu. Berjuang keras melawan cinta dunia. Itu mujahadah. Perbanyak berserah diri. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu mempersiapkan bulan Ramadan ini bermuhasabah menjadi sarana untuk mengevaluasi. Apakah hati kita sudah benar-benar siap menyambut bulan suci ini dengan penuh pengagungan kepada Allah. Ayo berzikir dulu. La ilaha illallah. 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 Ya. Kita lihat sekarang tanda-tanda pengagungan kepada Allah. Orang-orang yang sudah mengagungkan Allah, itu tanda-tandanya adalah ada ketundukan total terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya. Meninggalkan secara total semua bentuk maksiat meskipun ringan. Bersungguh-sungguh dalam ibadah. Dan menjauhkan diri dari kelalaian. Tidak mengutamakan dunia dibanding akhirat. Itu tanda-tanda orang yang sudah mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin persingkat dengan perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam Madarijus Salikin. Dia berkata begini. Faman kana Allahu 'aziman fi qalbi
Kanat jami'ul asya saghiratan fi aini. Faman kana Allahu 'aziman fi qalbi. Barang siapa yang Allah begitu agung di dalam hatinya, kanat jami'ul asya'i saghiratan fi aini. Maka segala sesuatu selain Allah menjadi kecil di matanya. Nah, bagaimana caranya agar Allah itu agung di dalam hati kita semua? Pertama, ketundukan total. Ya, totalitas hati kita tunduk kepada perintah Allah dan Rasulnya. Itu yang mesti kita siapkan. Ya. Yang kedua, tinggalkanlah segala bentuk maksiat walaupun itu kecil. Yang ketiga, bersungguh-sungguhlah dalam beribadah kepada Allah. Itu ya. Dan yang keempat, tidak mengutamakan dunia dibanding akhirat. Ini 4 ini kalau kita bisa fokus, maka Allah akan mudahkan urusan kita semua dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Coba semua bertasbih dulu kepada Allah dari dalam hati. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 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 Wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimati. Maha suci Engkau ya Allah, Maha agung Engkau ya Allah. Sebanyak ciptaanmu yang tak mungkin kami bisa menghitungnya. Bahkan jumlah butiran pasir di tepi laut kami tidak dapat menghitungnya. Atau bahkan jumlah daun di sebuah pohon kami tidak dapat menghitungnya. Betapa banyak ciptaanmu. Waridha nafsi. Maha agung Engkau ya Allah. Maha agung Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Engkau ridho pada kami. Padahal Engkau tidak membutuhkan kami. Kami yang sangat membutuhkan Engkau dan bergantung pada Engkau. Tapi seringkali kami tidak ridho pada takdir-takdir-Mu yang tidak kami sukai. Maha suci Engkau ya Allah. Maha agung Engkau ya Allah. Seberat arasmu. Tidak ada makhluk terberat selain arasmu. Kami, bumi ini salah satu planet yang kecil. Bahkan salah satu butiran pasir di jagat raya sana. Kami bukan siapa-siapa ya Allah. Wa midada kalimati. Maha suci Engkau ya Allah. Maha agung Engkau ya Allah. Semua firman-firman-Mu sangat kami butuhkan. Tidak ada yang lebih kami butuhkan selain rahmat dari firman-Mu. Kalimat-Mu tak terbatas. Seringkali kami lalai memperhatikan, mentadabburi firman-firman-Mu ya Rabb. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Coba lihat slide selanjutnya. Bagaimana contoh orang yang sudah mengagungkan Allah di satu sisi. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai sahabat yang paling mencintai Allah dan Rasulnya.
Dunia nggak berharga bagi Abu Bakar. Dia menyerahkan seluruh hartanya untuk perjuangan Islam. Ketika Rasulullah SAW bertanya, apa yang ia tinggalkan untuk keluarganya? Ia menjawab, taraktu lahumullaha wa rasulah. Yang kusisakan untuk anakku, keluargaku. Orang-orang yang kucintai adalah Allah dan Rasulnya. Aku tak peduli dengan dunia ini. Gunakan semuanya untuk agama ini ya Rasulullah. Agar aku mendapatkan ridha Allah. Agar yang dimiliki oleh anakku dan keturunanku kelak adalah hanya Allah dan Rasulnya. Begitu dalam riwayat Abu Daud. Itu contoh. Kalau Allah sudah agung di dalam hati seorang hamba. Dunia itu betul-betul menjadi kecil. Allah dan Rasulnya begitu agung di depan matanya. Ada juga Umar bin Abdul Aziz. Seorang khalifah yang hidup sederhana. Meskipun dia memiliki kekuasaan. Di zamannya susah mencari orang yang berhak mendapatkan zakat. Keadilan ditegakkan. Apa kata dia? Inna li nafsan. Nafsan tawwaqah. Kullama hasalat ala syai' tawaqqat ila ma huwa afdalu minhu. Sesungguhnya aku memiliki jiwa. Jiwa yang selalu merindukan hal yang lebih tinggi. Setiap kali aku mendapatkan sesuatu, aku menginginkan yang lebih baik darinya. Apa yang lebih baik dari Rasulullah? Apa yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala? Gak ada yang lebih tinggi. Dunia ini seperti yang digambarkan Rasul, astagfirullah, bangkai. Bangkai. Rasulullah satu hari berjalan sama sahabat, tiba-tiba ada bangkai kambing yang busuk. Rasul tawarkan, kalau kambing itu kujual sama kalian 1 dirham deh, gak usah mahal-mahal, ada yang mau beli? Gratis saja enggak. Apalagi dunia itu enggak lebih istimewa dari bangkai itu bagi Rasulullah SAW. Itu kalau Allah sudah agung. Nyawanya pun hanya untuk Allah dan Rasulnya. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Saat disiksa karena mempertahankan keyakinannya bahwa Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Demi sebuah prinsip, demi keagungan firman Allah dia jaga di dalam hatinya. Beliau tetap teguh ketika disiksa dan berkata kepada yang menyiksanya, kepada penguasa pada saat itu, bainana wa bainakum al-maut. Antara aku dan kamu saat ini cuma kematian. Cuma kematian. Saking agungnya. Begitu agungnya Allah di hatinya. Begitu agungnya Al-Quran di hatinya. Jangan pernah merubah prinsipku terhadap Al-Quran. Al-Quran bagiku dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan makhluk. Jangan sembarangan berbicara. Gara-gara pendapat ini disiksa dia. Kalau kita kan ya udah deh terserah lu. Lu yang berkuasa, lu ngomong apa? Lu berkuasa benar aja semua, gitu kan? Enggak, buat Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak. Al-Quran bukan makhluk. Ini sebuah prinsip. Disiksa gara-gara fatwanya. Karena tidak mau berhenti dikasih tawaran. Ketika ditawari dia bilang, antara kamu dan aku adalah kematian. Itulah kalau orang-orang sudah mengagungkan Allah. Ya, kita lihat ceritanya Masyitah. Ya, tukang sisirnya. Tapi namanya siapa sih Masyitah? Masyitah itu artinya tukang sisir. Mushtun itu sisir. Tukang sisir anaknya Firaun. Masyitah. Nama aslinya siapa? Jadi kalau saya nyisir, Masya Allah. Ya Masyitah. Masyitah perempuan. Ya. Tapi indah, nama itu bagus. Nama itu bagus. Selalu rapi berarti kan.
Makanya suka berdandan dia biasanya gitu. Nah, anaknya satu persatu dimasukkan dalam kuali panas. Apakah dia mau bergeming mengganti Firaun sebagai Tuhannya? Tidak. Bismillah. Dengan nama Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu. Aku laporin sama Bapak ya, laporin aja. Allah Tuhanku, Allah Tuhan kamu, Allah Tuhan kita semua. Satu persatu di depan matanya anaknya dimasukin kuali. Kalau ibu-ibu kayak gitu gimana kira-kira? Hah? Kuat kira-kira? Langsung berubah gak kira-kira? Ibu nih jadi presiden. Misalnya jadi presiden. Udah nih jadi presiden, penguasa, partainya menang jadi presiden. Terus oleh si Trump, awas ya. Kalau lu ngelawan sama kebijakan gue, anak lu gue bunuh. Bunuh aja gitu. Misalnya diculik dulu lalu penjara. Kira-kira bergani nggak di situ? Mau pulau yang mana? Gitu kira-kira. Gue mau yang banyak nikelnya gitu. Bagi dua ya. Gitu. Nggak mau kalah orang Indonesia. Sekali ngerampok bareng daripada sendirian. Ya, banyak gak kayak begitu? Ya itu baru terakhir di Pertamina. Ya. Itu kan ngerampok bareng kan. Anak perusahaan ini kan. Daripada cuma dia ngerampok. Bareng dong. Yang harusnya orang Pertamina jadi benteng malah. Daripada gua kagak dapet. Gitu ya. Kira-kira gantinya siapa? Kemungkinan gantinya mafia baru. Hah? Ya sama kayak misalnya selesai nih, PIK 2. Oke, cabut dulu selesai. Emang gantinya siapa? Kita mau selesai, dia mau udah selesai. Setelah itu siapa yang pegang? Ya itulah dunia, makanya dunia ya begitu. Ini di penjara selesai-selesai itu mau balik lagi ke situ. Terus gimana dong? Berjuang aja terus. Ya, inilah dunia ini. Yang penting adalah bagaimana kita selalu megang prinsip dan terus melangkah. Ya. Baik, mari sama-sama di penutup ini. Ya, kalau kita lihat slide-slide-nya nih penutup dan muhasabah ya. Bagi kita Ramadan bukan hanya bulan puasa. Ya. Ada hal hebat yang harus kita prioritaskan di bulan Ramadan ini. Bismillah. Ya. Mari sama-sama kita kuatkan hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Saudaraku, Ramadan semakin dekat. Kita berada di gerbang bulan yang penuh keberkahan. Mari kita berhenti sejenak. Menarik napas perlahan. Dan bertanya ke dalam diri sendiri. Sudahkah Allah benar-benar agung di dalam hati kita? Atau mungkin hati ini masih sibuk dengan hiruk pikuk dunia. Masih sibuk dengan ambisi, pekerjaan, media sosial, belanja, kesenangan yang seringkali membuat kita lupa pada hakikat kehidupan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Itulah Allah, Tuhanmu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia. Dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu.
Jamaah rahimakumullah. Coba renungkan lagi. Lihat hatimu. Sudah berapa agung Allah, seberapa besarnya Allah di dalam hatimu. Adakah Allah yang sering kamu sebut di dalam hatimu? Bayangkan, jika kamu seorang pekerja keras yang suka bangun pagi, kamu mengejar target, lalu pulang larut malam dengan kelelahan. Ada sholat, tapi sholat terburu-buru, di sisa waktu. Tidak khusyuk. Al-Quran ada di rumah, tapi jarang disentuh, bahkan mulai berdebu. Kalau satu hari kamu melihat ada orang tua di masjid yang sedang menangis dalam sujud. Seperti ada cahaya di wajahnya. Ada kedamaian yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Coba sekali waktu bertanya, kenapa aku tak pernah merasakan kedekatan seperti itu dengan Allah? Ingat, bukan Allah yang menjauh dari kamu, tapi hati kamu yang sibuk dengan dunia. Bukan Quran yang menjauh dari kamu. Pikiranmu kacau karena tidak baca Quran, akhirnya sibuk. Hatimu yang kacau karena kamu gak baca Quran, akhirnya sibuk, tidak bisa menentukan skala prioritas. Percayalah, semakin agung Allah dalam hati kita semua, maka semakin kecil perkara dunia itu di dalam hati kita. Ya Rabb, a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Tolong kami ya Allah, agar kami pusatkan lagi hati kami menghadap Engkau. Tolong kami ya Allah, agar kami fokuskan hati kami menyebut nama-Mu, berzikir kepadamu. Tolong kami untuk melupakan dunia ini dengan kehendak-Mu ya Rabb, ketika kami mengingat Engkau. Di dunia ini ya Allah, ajari kami cara bersyukur atas semua nikmat. Tidak ada nikmat kecil jika yang memberinya adalah yang maha besar. A'inna. Tolong kami ya Allah di sisa usia kami menjelang Ramadan ini. Boleh jadi Ramadan tahun ini Ramadan terakhir bagi kami. Setidaknya mampukan kami ya Allah menjadi hamba yang pandai bersyukur. Disampaikan lagi usia kami di bulan Sya'ban. Sementara orang-orang yang pernah bersama kami sekarang sudah tidak ada lagi. Kami harus menziarahi kuburnya, tidak lagi bersama dia berpuasa tahun ini. Tidak lagi bisa bertarawih bersamanya tahun ini. Kecuali kami harus berziarah ke kuburannya. Ya Rabb, terima kasih. Semoga Engkau berkahi Sya'ban ini untuk kami. Ya Rabb, untuk kedua orang tua kami yang kami tidak lagi bisa bersamanya, yang sekarang dia berada di dalam kuburnya. Ya Rabb, jangan sampai dia mengutuk kami karena kami menyia-nyiakan kesempatan Ramadan ini. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, mampukanlah kami di sisa usia kami ini agar hidup kami hanya untuk beribadah kepadamu. Ya Rabb, mampukan kami bisa khusyuk di salat-salat kami. Mampukan kami ya Allah melupakan yang selain Engkau di dalam salat-salat kami. Ya Allah, mampukan kami untuk bisa latihan mati sebelum mati. Karena kematian itu pasti kami alami. Suka atau tidak suka kami pasti akan berjumpa denganmu. Dan Kau pasti akan menghisap kami. Ya Allah, kuatkan kami untuk meyakini bahwa dunia ini bukan tujuan. Kenapa kami selama ini menjadikan dunia seakan-akan tujuan? Ya Allah, Engkaulah tujuan kami. Akhiratlah kampung halaman kami. Mampukan kami menjadikan dunia hanya sebagai jembatan menuju Engkau ya Allah. Ya Rabb, sebetulnya setiap detik adalah kesempatan untuk bisa mendekat kepadamu, bertakarrub kepadamu, merasakan cintamu.
Tapi jangankan detik, jam, bahkan hari kami bisa lalai dari Engkau. Kenapa kami begini ya Allah? Kenapa kami memikirkan yang lain? Kenapa kami sibuk dengan yang lain? Ya Allah, kalau begini terus hidup kami, pasti kami merugi. Ya Rabb, terima kasih. Andai Engkau berikan kesempatan usia kami sekali lagi memasuki bulan Ramadan, ampunkan dosa-dosa kami. Limpahkan rahmat kasih sayang-Mu kepada kami. Dekatkan kami lagi kepada firman-Firman-Mu ya Allah. Mampukan kami untuk bisa merasakan indahnya salat malam berdua-duaan dengan Engkau ya Allah. Menangis, tersungkur sujud di hadapan-Mu ya Allah. Air mata tobat kami mudah-mudahan menjadi yang mematikan api neraka untuk kami. Jamaah rahimakumullah. Nanti malam bersujudlah dalam keheningan. Dalam sujudmu berbisiklah kepada Allah. Bilang sama Allah, ya Allah, aku ingin kembali. Ya Allah, satu hari juga aku pasti akan berhadapan dengan Engkau dalam kematian kami. Ya Allah, sebelum Kau cabut nyawa kami, nyawaku, aku ingin merasakan manisnya iman, ya Allah. Tolong aku agar Engkau selalu menjadi kiblat di hatiku. Ya Allah, bulan Ramadan nanti mampukan kami untuk bisa banyak bersyukur kepada Engkau, agar kami bisa berbagi lebih banyak lagi. Ya Allah, mampukan kami bisa berzakat di bulan Sya'ban, agar orang-orang yang ekonominya kekurangan bisa tenang dalam beribadah. Aku bisa mencukupkan makanan orang miskin untuk 1 bulan sehingga mereka tenang ya Allah dalam berpuasa. Kalau aku bisa menolong 1 orang saja ya Allah, mudah-mudahan itu bisa menjadi penyelamat kami dari siksa-Mu. Ya Allah, moga-moga Ramadan tahun ini Ramadan yang penuh dengan ampunan dari-Mu, penuh rahmat dari-Mu. Ya Rabb, sebelum kematian menjemput, mampukan kami untuk bersiap-siap menghadapi kematian itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok di akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jamaah rahimakumullah, mari kita tanamkan di dalam hati kita. Katakan begini, aku ingin Allah menjadi yang paling agung di dalam hatiku. Katakan itu di dalam hati kita masing-masing. Insya Allah, Allah tolong. Aku ingin Allah menjadi yang paling agung di dalam hidupku. Dalam pikiranku, dalam hatiku. Aku ingin Allah saja yang paling agung. Minta itu. Insya Allah syaraf kita akan bekerja. Dan rahmat Allah turun lewat malaikat-malaikatnya. Bilang sama Allah, ya Allah, aku ingin merasakan manisnya iman, indahnya iman, ya Allah. Minta sama Allah, berdua-duaan seperti itu. Ya Allah, aku ingin Ramadan tahun ini menjadi titik balik total menuju Engkau ya Allah. Sudah terlalu lama aku lalai jauh dari jalan lurus-Mu. Sudah terlalu lama aku tergoda dengan jalan-jalan yang lain. Jamaah rahimakumullah, semoga Ramadan tahun ini menjadi titik balik yang paling istimewa buat kita dan keluarga. Ya, mari belajarlah bersihkan hati kita dari dunia. Kita hadapkan hati kita sepenuhnya kepada Allah.
Kalau nanti baca Quran, fokus hatinya. Kalau perlu matikan HP-nya. Kalau lagi berzikir, simpen jauh-jauh HP-nya. Fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ketika berdoa. Kalau berdoa jangan cuma di bibir, dari hati. Perhatikan adab-adab doa. Adab-adab doa. Jika sholat adalah doa. As-shalah artinya doa. Maka sebelum sholat itu perhatikan dulu hati kita. Udah menghadap Allah atau belum? Jangan habis ngobrol, panggil-panggil, teriak langsung Allahu Akbar. Hati pasti kacau. Coba fokus sejenak. Fokus sejenak. Ketika takbiratul ihram perlahan. Suara lirih Allahu Akbar. Fahami takbiratul ihramnya lagi. Satu persatu pilihan takbiratul ihram yang mana. Agung Allah di dalam hati kita. Kalau sudah sampai inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu sudah agung. Kalau memang disadari, tapi nggak mungkin bisa agung sebelum Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Baru inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Begitu juga kalau mohon perlindungan kepada Allah dengan kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas akan hebat. Kalau sudah fokus hatinya sebelum baca al-falaq dan an-nas itu baca al-ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, di bulan suci ini jangan biarkan nanti hati kami keras dan tertutup. Jangan biarkan dunia menjauhkan kami darimu. Jangan biarkan dosa-dosa kami menghalangi cahaya hidayahmu pada hati kami. Ya Allah, kami lelah dengan kehidupan yang jauh darimu. Kami rindu merasakan ketenangan saat mengingatmu. Kami ingin kembali kepadamu ya Rabb. Kami ingin merasakan manisnya iman, keindahan sujud, dan kebahagiaan dalam ibadah. Jangan biarkan Ramadan tahun ini berlalu tanpa mengubah hati kami. Jangan biarkan kami kembali kepada kebiasaan lama setelah bulan suci Ramadan ini pergi. Ya Allah, jadilah Engkau satu-satunya tujuan dalam hidup kami. Bersihkanlah hati kami dari kecintaan dunia yang berlebihan. Izinkan kami merasakan cintamu yang lebih besar dari segala sesuatu. Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم ارحمنا بالقرآن